Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang kurikulum. Kali ini kita akan bicara tentang landasan kurikulum. Apa yang melandasi dibuatnya kurikulum dan bagaimana kurikulum itu berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain dan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ada banyak landasan yang didefinisikan oleh para ahli pembuat kurikulum. Ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan teologis, landasan teknologis, landasan historis, landasan yuridis, landasan ekonomis. Tentu masing-masing ada penjelasannya. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 macam landasan yang sering digunakan ketika para ahli membuat kurikulum. Pertama yang kita perlu pahami adalah apa makna landasan dalam pembuatan kurikulum. Landasan dalam pembuatan kurikulum itu berarti sesuatu yang ada di dalam pikiran pembuat kurikulum sehingga dia memiliki orientasi dalam menentukan tujuan kurikulum, dalam menentukan isi kurikulum, dan dalam menentukan arah bagaimana kurikulum itu dibuat. Nah, landasan-landasan ini akan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu saja bergantung kepada latar belakang yang dimiliki oleh pembuat kurikulum. Landasan pertama yang sering disampaikan oleh para ahli pembuat kurikulum adalah landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Kita tahu bahwa filsafat adalah cara berpikir yang radikal, mendalam, substansial dalam melihat satu persoalan. Nah, persoalan yang dilihat pada kesempatan ini adalah persoalan kurikulum. Landasan filosofis dalam kurikulum itu berarti mengajak orang-orang yang membuat kurikulum untuk melihat kurikulum itu secara lebih substansial. Banyak aliran-aliran filsafat dalam pendidikan. Cara berpikir filosofis dalam dunia pendidikan ini akan sangat mempengaruhi bentuk dan arah daripada kurikulum. Bagaimana bentuk dan arah kurikulum itu dipengaruhi oleh landasan filosofis? Kita ambil contoh begini. Orang yang memiliki landasan filosofis yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang makna pendidikan, tentang tujuan pendidikan. Untuk apa pendidikan diberikan kepada manusia? Ada yang mengatakan bahwa pendidikan diberikan kepada manusia adalah supaya dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, bisa berinteraksi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bisa diterima kehadirannya di masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menyiapkan seseorang menjadi individu yang sukses di masa depannya, sehingga dia harus mampu mengantisipasi apa yang dibutuhkan oleh masa depan dan bagaimana menyiapkan dirinya untuk masa depan itu. Ada yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah melestarikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang belum dewasa tentu belum memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sempurna. Pendidikanlah yang akan mengubahnya,
pendidikanlah yang akan membimbingnya untuk memiliki nilai-nilai kesempurnaan yang nilai-nilai kemanusiaan yang sempurna itu. Nah, perbedaan-perbedaan pandangan tentang untuk apa pendidikan bagi manusia akan berimplikasi kepada apa yang harus mereka pelajari, apa yang harus mereka alami dalam proses pendidikan. Orang yang berpikir bahwa pendidikan adalah menyiapkan manusia untuk bisa diterima di masyarakatnya, maka akan menjadikan masyarakat sebagai faktor dominan dalam menentukan apa yang harus diajarkan, sehingga isi daripada pendidikan itu adalah tentang bagaimana manusia bisa diterima di masyarakatnya, bisa survive di masyarakatnya, tentu dengan terlebih dahulu mengenal masyarakatnya dan apa yang dibutuhkan untuk bisa diterima di masyarakat. Bagi mereka yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk melestarikan nilai-nilai lama, melestarikan hal-hal yang sudah dipandang esensial bagi kehidupan manusia dari masa ke masa, maka pendidikan harus diarahkan kepada penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan, dan penguasaan nilai-nilai yang berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga materi pendidikan pun akan disesuaikan dengan hal-hal yang sangat substansial yang terus berlaku dari waktu ke waktu, tidak lekang oleh waktu. Isi pendidikan tidak akan berubah secara signifikan karena ilmu dan nilai pada dasarnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Bagi yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menyiapkan anak didik menjadi orang-orang yang sukses di masa depannya, tentu yang diajarkan adalah bagaimana seorang manusia yang ikut dalam proses pendidikan itu bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk masa depan. Sehingga pendidikan harus mampu mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Para pendidik harus mampu berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang dibutuhkan oleh anak didik mereka di masa yang akan datang. Maka materi pendidikan pun akan disesuaikan dengan cita-cita tersebut. Yang diajarkan adalah kemampuan berpikir yang progresif, kemampuan berpikir kritis yang akan membantu manusia untuk menyiapkan diri menuju masa depan. Demikianlah cara berpikir filosofis mempengaruhi kurikulum. Jadi perbedaan pandangan tentang makna pendidikan, perbedaan pandangan tentang tujuan pendidikan akan berimplikasi pada perbedaan pandangan tentang apa yang harus diberikan kepada peserta didik dalam sebuah proses pendidikan. Ini yang disebut sebagai landasan filosofis. Yang kedua, saudara sekalian, yang perlu kita ketahui dalam landasan pembuatan kurikulum adalah landasan psikologis. Bagaimana landasan psikologis ini mempengaruhi pembuatan kurikulum? Saudara, psikologi adalah ilmu yang sangat dekat hubungannya dengan dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena objek dari kajian ilmu psikologi adalah jiwa manusia. Sementara pendidikan itu yang diproses dalam pendidikan adalah jiwa manusia. Pendidikan itu tidak hanya mendidik fisik, walaupun pendidikan fisik itu menjadi bagian penting dari sebuah proses pendidikan. Tapi yang terpenting, pendidikan itu adalah mendidik jiwa manusia. Nah, psikologis ini memperhatikan bagaimana perkembangan psikologis manusia dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Tentu, perbedaan usia psikologis berpengaruh pada kebutuhan manusia. Kebutuhan anak-anak, kebutuhan remaja, kebutuhan dewasa tentu berbeda dalam hal pendidikan. Landasan psikologis ini memberikan panduan
kepada pembuat kurikulum tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia pada usia psikologis tertentu. Implikasinya adalah dalam penyusunan materi kurikulum, maka materi kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis manusia. Tentu saja mungkin banyak pandangan yang berbeda dalam ilmu psikologi. Bagaimana para psikolog mengkategorisasikan tahapan-tahapan perkembangan manusia, itu ada diskusinya dalam ilmu psikologi. Nah, tahapan-tahapan perkembangan manusia ini menentukan pada muatan dan besaran-besaran yang harus disampaikan dalam proses pendidikan. Tentu tidak layak kalau usia kanak-kanak memperoleh pengalaman pendidikan untuk orang dewasa. Juga tidak pas kalau usia dewasa memperoleh pengalaman pendidikan yang selayaknya untuk anak-anak. Tentu perlu ada penyesuaian psikologis yang diberikan dalam rentang waktu tertentu usia pendidikan manusia. Oleh karena itu, landasan psikologis ini juga berpengaruh dalam penyusunan kurikulum. Hal lain dalam penyusunan kurikulum yang bersinggungan dengan psikologi adalah cara belajar manusia. Ilmu psikologi memiliki penjelasan yang beragam tentang cara manusia belajar, dan manusia memiliki keragaman dalam cara belajar. Satu orang dengan yang lain memiliki cara belajar yang berbeda dengan berbagai faktor di dalamnya. Nah, kurikulum harus memperhatikan bagaimana manusia itu belajar. Apa sih belajar itu? Ada yang mengatakan belajar itu menerima pengetahuan, pasif. Tapi banyak yang mengatakan bahwa belajar itu adalah proses memperoleh pengetahuan, aktif. Perbedaan antara menerima pengetahuan dengan memperoleh pengetahuan tentu akan berimplikasi pada perbedaan bagaimana pengetahuan itu diberikan. Apakah guru harus sangat proaktif memberikan sesuatu yang harus disampaikan kepada siswa? Atau guru justru hanya aktif untuk memotivasi, menstimulasi siswa untuk bisa belajar dengan baik? Nah, perbedaan itu akan berimplikasi pada perbedaan metode mengajar guru. Karena itu kurikulum akan mengembangkan bukan hanya materinya, tetapi bagaimana materi itu disampaikan. Penyampaian materi yang tepat tentu harus mempertimbangkan aspek psikologis. Jadi demikianlah landasan psikologis mempengaruhi pembuatan kurikulum. Kurikulum harus memperhatikan tahapan-tahapan psikologis siswa sehingga materinya disesuaikan dengan tahapan-tahapan tersebut. Kurikulum juga harus memperhatikan bagaimana siswa belajar sehingga guru sebagai orang yang menyampaikan materi kurikulum dapat menyesuaikan dengan baik metode yang bisa mengantarkan siswa belajar dengan baik. Yang ketiga, saudara sekalian, adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah landasan yang memperhatikan lingkungan di mana siswa berada, baik lingkungan dalam skala kecil, sekolah dan sekelilingnya, maupun lingkungan dalam skala besar, negara, bahkan dunia. Bagaimana landasan sosiologis ini berpengaruh? Saudara, sekolah sebagai lembaga yang menerapkan kurikulum tidak berada di ruang vakum. Sekolah adalah sebuah lembaga yang menjadi bagian dari sebuah institusi besar, yaitu masyarakat, dan menjadi bagian dari sebuah negara. Sekolah tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di negara, dan apa yang terjadi di dunia. Ketika pembuat kurikulum menyusun kurikulum, tentu pembuat kurikulum harus memperhatikan apa yang menjadi concern dari masyarakat di mana kurikulum itu akan diterapkan. Mengabaikan concern masyarakat terhadap apa yang diterapkan dalam kurikulum tentu akan berimplikasi kepada penolakan masyarakat terhadap kurikulum itu. Baru-baru ini kita mendengar
ada isu bahwa pemerintah akan menghapus mata pelajaran sejarah. Sebelumnya ada isu bahwa pemerintah akan menghapus pelajaran agama. Isu ini tentu tidak benar. Tidak ada rencana pemerintah menghapus pelajaran agama dari kurikulum, dan tidak ada rencana pemerintah menghapus pelajaran sejarah dari kurikulum. Itu sudah diklarifikasi sendiri oleh Kementerian Pendidikan, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi poin yang saya sampaikan adalah ketika muncul isu bahwa pelajaran agama akan dihapus dari kurikulum, yang resah bukan hanya siswa, tapi yang resah adalah masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat yang agamis, masyarakat yang memandang bahwa agama itu bagian penting dari kehidupan manusia, akan kehilangan mata pelajaran agama dari sekolah, padahal sekolah akan mewariskan nilai-nilai itu kepada generasi penerus. Bagaimana mungkin masyarakat yang sangat memperhatikan jasa-jasa para pendahulunya, jasa-jasa orang yang telah mengabdikan diri, mengorbankan diri terhadap pembentukan negara, lalu mengabaikan materi sejarah dalam kurikulumnya. Tentu masyarakat keberatan. Masyarakat protes. Kenapa sejarah akan dihilangkan dari kurikulum? Walaupun kenyataannya tidak benar. Nah, keberatan ini disampaikan oleh masyarakat, membuktikan bahwa betapa suasana di masyarakat harus mendapat perhatian betul dari pembuat kurikulum. Begitu juga dengan berbagai perubahan-perubahan di masyarakat, baik tingkat lokal, nasional maupun global. Perubahan-perubahan ini harus sangat diperhatikan oleh pembuat kurikulum. Ketika pembuat kurikulum abai memperhatikan kondisi sekitar sekolah, masyarakat di lokal, nasional maupun internasional, maka kurikulum itu akan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan jika tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka ada potensi kurikulum itu akan diabaikan. Kalau kurikulum diabaikan, maka buat apa kurikulum itu dibuat? Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita memahami betul bagaimana landasan berpikir sosiologis ini bisa mempengaruhi pembuatan kurikulum. Bagaimana materi yang ada dalam kurikulum itu dipengaruhi oleh cara berpikir filosofis, cara berpikir psikologis, dan cara berpikir sosiologis dalam pendidikan. Saya sampaikan tadi di awal bahwa masih banyak landasan-landasan lain yang dipertimbangkan oleh para pembuat kurikulum, tapi 3 landasan ini menjadi landasan yang sangat penting dalam setiap pembuatan kurikulum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.